Jamaah yang Allah muliakan, dan tentu saja ketika kita tahu puasa Asyura adalah puasa yang penuh dengan keutamaan, maka semakin kita bisa berpuasa Asyura bukan hanya dengan fisik kita, tapi juga dengan hati kita, sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Qudamah ketika berbicara tentang puasa dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa makom tertinggi adalah makom hati dalam berpuasa. Maka ada baiknya sambil kita berpuasa nanti puasa Asyura, kita pun juga merenungkan tentang mulianya hari Asyura tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas atau dari jalan Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Abdullah bin Abbas menceritakan tentang kejadian tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah. Fara'al Yahuda tasumu Asyura. Lalu Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi orang-orang Yahudi pun berpuasa pada hari Asyura. Faqala ma hadha. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, ini hari apa? Ini hari apa di sisi kalian, gitu loh. Kok tumben, kok kalian puasa? Kenapa kalian berpuasa? Ini kalian puasa hari apa? Qalu hadza yaumun saleh. Kata orang-orang Yahudi, ini adalah hari yang saleh. Ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat yang lain, yaumun azim, hari yang mulia, hari yang agung. Jadi mereka mengatakan ini hari yang saleh, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduwihim fasama. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel dari musuh mereka Fir'aun. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari ke-10 dari Al-Muharram. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian, atau bersyukur terhadap apa yang didapatkan Nabi Musa daripada kalian. Fasama Nabi SAW fa'amara bisiyami. Maka Nabi berpuasa pada hari ke-10 Al-Muharram dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadirin yang Allah muliakan, lihat, Nabi tidak mengingkari data yang disampaikan orang-orang Yahudi. Nabi SAW, beliau mengatakan, saya lebih berhak daripada kalian. Saya lebih berhak daripada kalian. Jadi data kalian benar, dan saya harus lebih berhak daripada kalian. Ini menunjukkan bahwa hari ini, atau hari ke-10 dari Al-Muharram, adalah hari yang soleh, dan hari yang agung, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu renungkanlah ketika kita puasa tanggal 10, renungkan bahwa di hari ini nih Allah memenangkan ahli tauhid terhadap ahli kesyirikan, karena Fir'aun telah melakukan syirik yang sangat luar biasa, bahkan syirik rububiyah, hadirin sekalian, dengan mengaku Tuhan. Ini adalah kemenangan kebenaran terhadap kebatilan, kemenangan ketawaduan terhadap kesombongan. Dan hendaknya kita renungkan kembali kejadian di hari tersebut, ketika kita tahu tekanan kepada Nabi Musa semakin besar, dan akhirnya Allah mewahyukan kepada beliau untuk keluar dari Mesir di malam hari. Itu kan yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 77. Ketika Allah berfirman, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar dari Mesir di malam hari bersama hamba-hambaku. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 23, Allah pun juga menjelaskan, fa'asri bi ibadi laylan. Keluarlah bersama hamba-hambaku di malam hari. Di malam hari, berarti di malam ke-10 dari Al-Muharram.
Hadirin yang Allah muliakan. Dan Nabi Musa sami'na wa ata'na. Lihat, keluar dari Mesir, keluar dari negeri kita, negeri yang telah membesarkan beliau. Ini mental ini yang harus kita punya, hadirin. Dan lihat firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 23. Apa kata Allah? Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Keluarlah bersama dengan hamba-hambaku, pengikutmu, jamaahmu yang setia, yang beribadah kepada diriku di malam hari. Innakum muttaba'un. Sesungguhnya kalian, apa kata Allah? Sesungguhnya kalian akan dikejar atau diikuti. Innakum muttaba'un. Coba kalau antum ada di posisi Nabi Musa atau pengikutnya, antum keluar nggak dari Mesir? Kan ini perintah unik, hadirin. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Keluarlah dari Mesir di malam hari bersama hamba-hambaku, kalian inna, kalian pasti dikejar. Taukid ini hari pasti dikejar. Lihat ya, perintah kan unik, beda dengan perintah mainstream. Orang kan kalau suruh antum keluar, misalnya antum lagi dalam pelarian gitu, dia bilang, bro, lo harus keluar malam ini. Kalau enggak, mereka akan bisa mengetahui jejakmu di kota ini, misalnya begitu. Atau Anda harus keluar malam ini, nanti Anda yang atur. Insya Allah nggak ada yang tahu, aman. Gitu. Itu kan mengangkat moral kita. Tapi kalau perintahnya lo harus keluar dan lo pasti dikejar, kan mikir juga gimana sih ini gitu kan? Ya nggak sih, Anda mikir nggak sih? Anda harus keluar malam ini dan Anda pasti dikejar, diketahuan, dikejar tuh. Yang kejar siapa, hadirin? Yang kejar siapa? Fir'aun. Oh, mikir, hadirin. Duh, gimana sih? Harusnya kan keluar aman ya. Harusnya kan diam-diam malam lagi. Ya, kenapa keluar malam? Keluar siang aja kalau main kejar-kejaran. Kan logika manusia tuh bermain kalau dapat perintah kayak begini, hadirin. Ya nggak sih, hadirin sekalian? Kan dikejar nih. Kan biasanya kalau keluar malam biar apa? Biar nggak ketahuan, biar tidak terdetek, biar bisa tidak tertangkap radar. Tapi ini fa innakum muttaba'un. Gitu, hadirin. Antum keluar nggak ngomong-ngomong? Gitu. Makanya antum nggak ada pada saat itu karena memang kualitasnya beda, hadirin sekalian. Dan Nabi Musa kan cerdas banget. Ini Bani Israel Nabi Musa, hadirin sekalian. Sangat-sangat cerdas. Tapi ketika Allah perintahkan untuk keluar, sami'na wa ata'na, gitu. Sama kayak kita nih. Disuruh, hitung-hitungan nggak masuk nih. Udah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalau memang jelas, kalau bahasa usul fikih, dalalahnya itu qat'iyatu dalalah. Udah jelas, udah kita harus ke sana. Yang dalil yang mengharamkan jelas udah. Tidak ada khilafnya. Kalau ada khilaf nggak kuat. Udah jelas, ini haram misalnya. Atau ini perintah Allah, Anda harus ke sana. Udah, hadirin. Walaupun sekali lagi secara hitungan nggak bisa. Ini berat. Resikonya besar. Ini ayatnya fa innakum muttaba'un. Kalian pasti akan diikuti dan dikejar oleh Fir'aun. Gitu, hadirin. Seperti itu. Hadirin Allah muliakan. Dan benar gitu loh. Benar. Ini bukan bercanda, hadirin. Ini benar. Makanya kan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 60, fa'atba'uhum musyriqin. Dan Fir'aun mengejar mereka ketika
mendekati mereka di waktu pagi. Gitu. Dari malam, pas waktu pagi udah tuh. Ketemu sama Fir'aun di waktu pagi. Fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun berhasil mengejar mereka di saat waktu pagi. Dari malam diintar. Gitu. Kalau kita di rombongan Nabi Musa, gimana hadirin? Ternyata beneran tuh, innakum muttaba'unnya beneran. Saya pikir bohongan Pak Ustadz gitu. Pikir cuma tes the water doang. Bener, Fir'aun di belakang. Oh, itu begini hadirin. Fir'aun di belakang. Fir'aun di belakang. Dan benar kan, terjadi kegoncangan di tengah-tengah rombongan Nabi Musa pada hari itu. Di tanggal 10 Al-Muharram. Dan Allah jelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat berikutnya, ayat ke-61. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat satu dengan yang lain, Nabi Musa atau Fir'aun dan bala tentaranya sudah melihat Nabi Musa dan rombongan di depan, dan Nabi Musa dan rombongan kalau menoleh ke belakang sudah melihat Fir'aun mengejar mereka. Di saat itu ashabu Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa atau jamaah-jamaah Nabi Musa, orang yang beriman kepada Allah, sebagian yang Allah katakan ibadi dalam surat Ad-Dukhan yang kita sudah baca tadi, mengatakan inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Udah pengen inna pakai ada min waktu taukid lagi, kita pasti ketangkap, ada lam taukid lagi di situ, jadi udah pasti ketangkap. Udah nggak pakai insya Allah lagi, insya Allah ketangkap, udah nggak ada tuh, udah pasti ketangkap. Oh, ini kan bukan orang-orang sembarangan, ada goncang, ketangkap. Dan depan kan laut merah, bayangkan depan laut, lalu belakang Fir'aun. Gimana kita tuh hadirin? Itu yang terjadi di tanggal 10 Al-Muharram di pagi hari. Bingung orang. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi Nabi Musa menunjukkan levelnya hadirin. Beliau langsung menjawab, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali bukan begitu cara berpikirnya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya, karena mereka sok mastiin, Nabi Musa juga kasih penekanan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku, sayahdin, akan memberikan petunjuk kepadaku dan kita semua. Masya Allah hadirin. Dijawab langsung. Dijawab. Kalau kita diragukan oleh banyak pihak, bisa nggak kita jawab langsung? Udah ketangkap deh, ketangkap. Manusia itu lemah dengan apa yang dia dengar hadirin. Manusia itu lemah dengan apa yang dia dengar. Bahkan yang dia jalani aja, kalau dia dengar yang sebaliknya, mungkin dia goncang hadirin. Dia goncang. Ada seorang anak perempuan cantik, tapi keluarganya aneh. Seluruh keluarganya bilang dia jelek. Ibunya bilang dia jelek. Kamu tuh jelek banget sih nak. Ayahnya bilang dia jelek. Kamu tuh anak terjelek ayah yang ayah punya gitu loh. Padahal anaknya cuma satu gitu loh. Ya gitulah, ayahnya aneh. Kakek neneknya juga bilang, kamu tuh cucu nenek yang jelek. Kakeknya, kamu tuh jelek. Itu tiap tahun jelek. Ini anak tumbuh dari anak kecil, remaja, menjadi seorang gadis cantiknya ijma hadirin. Masa penuntut ilmu
bilang apa? Kayak Masya Allah, kayak Subhanallah, kayak hu. Tapi proses belajar nggak apa-apa. Proses belajar. Aduh, baru dikasih. Ini contoh fiksi ya, antum udah terpancing. Gimana realita di belakang sana? Ini contoh fiksi. Cantiknya Ijma. Saya ingin tanya, ketika dia jadi seorang gadis yang cantik luar biasa, dia akan jadi gadis yang percaya diri atau minder hadirin? Minder. Tiap hari bilang jelek. Minder dia pikir saya jelek. Itu digangguin tukang rokok, bisa jadi dia terharu biru loh hadirin. Ternyata aku laku juga ya. Gimana nggak laku, ada cantiknya Ijma kok. Tapi dia enggak, kata papa jelek, kata mamaku bilang aku jelek, kata kakekku katanya aku jelek. Manusia tuh lemah dengan apa yang dia dengar hadirin. Lemah dengan apa yang dia dengar. Atau bayangin Nabi Musa dalam kondisi seperti itu orang-orang terdekatnya bilang inna lamudrakun. Kita pasti ketangkep. Itu nggak ada mikir hadirin. Qala kalla. Enggak, bukan begitu. Langsung di counter sama Nabi Musa. Itu iman hadirin. Makanya hadza yaumun sholeh, ini hari kesolehan. Enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan dia akan kasih petunjuk sama kita. Bayangkan, di counter di saat itu juga. Dan yang kedua, semakin hebatnya lagi, Nabi Musa ketika mengkonter, beliau juga nggak tahu apa planningnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh hebat. Makanya kan bahasanya sayahdin, Allah akan kasih petunjuk. Berarti ketika Nabi Musa mengatakan itu, beliau tahu planning Allah? Nggak tahu. Jadi kalau dikejar lagi, emangnya apa? Nggak tahu juga gitu. Iya, nggak tahu hadirin. Beda kalau Nabi Musa bilang, Inna ma'iya rabbi qad hadani misalnya. Tenang aja, Allah bersamaku, aku udah dapat bocorannya. Jadi patternnya tuh begini gitu loh. Itu kan nggak sayahdin, Allah akan kasih petunjuk. Berarti kan belum detik itu. Oh, luar biasa hadirin. Itu orang beriman. Yakin kepada Allah. Tapi dijawab dulu. Jalan terus. Walaupun semua orang bilang nggak mungkin. Oh ini parah pak. Ini nggak bisa nih mas, nggak bisa. Oh ini bisa hancur nih mas, hancur. Tapi kalau itu jalan Allah, jalan hadirin. Walaupun semua kasih suara sumbang buat antum, jalan. Ini kita tiap tahun puasa hari Asyura, tapi bukan setiap tahun, setiap bulan kita galau gitu loh hadirin. Setiap bulan kita nggak, atau di banyak kesempatan kita nggak berani buat keputusan besar, kita nggak bisa membuat langkah besar. Tapi puasa Asyura berarti kan dia nggak ngerti apa yang dia puasain. Bagus sih, tapi kan sekali lagi apa yang dikatakan Ibnu Qudamah, salah satu sebab kegagalan orang beribadah, dia nggak ngerti apa makna dibalik ibadahnya tersebut. Puasa hari Asyura, kata dalam hadis tadi, hadza yaumun azim, ini hari mulia, hari besar, hari kesolehan. Ketika terjadi kondisi yang sangat genting dan orang-orang mulai meragukan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang mukmin. Ketika semua orang meragukan Anda, padahal Anda berjalan di atas jalan yang benar, jangan mundur, jangan balik badan. Nabi Musa langsung qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama aku dan akan memberikan petunjuk. Belum ada. Jadi kondisi Nabi Musa pada saat itu menyerupai kondisi banyak di antara kita ketika ada masalah. Nggak tahu juga kita gimana solusinya, nggak tahu juga kita dari mana Allah kasih pertolongan, tapi kita yakin intam surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Caranya nggak tahu kita. Itu ranah Allah, bukan ranah saya. Karena kita lakukan ikhtiar, lakukan sebuah keputusan, lakukan sebuah movement, lakukan sebuah langkah yang berada dalam koridor syariat. Itu langkah kita, bukan udah terserah Allah juga. Nggak ada. Nabi Musa kan nggak berhenti berjalan, jamaah, nggak diem gitu loh. Udah tenang, kita diam di sini aja. Siapa tahu kita diterbangkan ke langit. Kan enggak juga. Dia tetap melangkah, dia tetap menuju Laut Merah. Bukan serahkan aja sama Allah, berjalan, melangkah buat sebuah action hadirin sekalian.
Hadirin, Allah janjikan pertolongan, tapi Allah nggak sebutkan dari mana Allah tolong kita. Allah nggak sebutkan bagaimana cara Allah menolong keluarga kita, bagaimana Allah cara mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tugas kita berusaha, berusaha, berusaha. Makanya Allah katakan la yus'al amma yaf'al. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Itu ranah Allah. Itu ranah Allah. Bagaimana Allah menolong kita? Kapan Allah menolong kita? Itu ranah Allah. Dan itulah tauhid rububiyah. Kita beriman dengan apa yang Allah kerjakan. Yang harus kita lakukan adalah uluhiyah. Bagaimana beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna dari ibadah. Harus ada action, hadirin. Harus ada upaya, harus ada langkah, harus ada keputusan, harus ada kerjaan atau amalan yang kita lakukan. Dan benar, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra famfalaqa. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, pakai huruf fa. Jadi benar-benar wahyu itu setelah Nabi Musa mengatakan sayahdin, Allah akan kasih petunjuk. Baru setelah itu, jadi menit setelah itu atau beberapa menit setelah itu baru Allah turunkan wahyu. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Hadirin yang Allah muliakan, antum kebayangin gak sih kalau antum di posisi itu? Antum amalin gak tuh perintah? Atau logika yang bermain? Tunggu. Hukum fisika mana yang menyatakan bahwa memukul tongkat ke laut bisa memberikan solusi dan bisa membelah laut? Gitu loh. Coba, siapa pakar fisika di sini? Ada yang bisa menguraikan ini dengan ilmu fisika? Subhanallah. Kita tuh pakai logika. Jadi kalau saya, emang Mas nggak tahu, Mas harus pilih jalan ini perintah Allah. Tahu sih, tapi hitung-hitungan aku nggak masuk nih. Hitung-hitungan lagi. Ini perintah Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Kami perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Lalu laut itu terbelah. Dan terbelah bukan satu jalan, 12 jalan, hadirin. Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku, 12 jalan. Dan dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha ayat 77, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Maka buatlah jalan untuk mereka dengan jalan yang kering, hadirin. Bukan hanya laut terbelah, tapi kering untuk dilalui. Makanya antum tidak ketemu satupun ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa ada riwayat mereka kepleset ketika melewati laut tersebut. Padahal kalau antum jalan ke Ancol, antum jalan ke pantai, itu lumut semua kan, hadirin. Itu lumut. Ini nggak ada yang kepleset. Gitu loh. Antum bisa lari-lari gitu di tepi pantai yang gitu, jatuh. Antum kan pasti jalan-jalannya kan begitu-begitu kan, jaga keseimbangan karena takut jatuh. Itu mereka lari kencang, ya basah. Ya basah. La takhaf darakan wala takhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak perlu takut dikejar dan ketangkep oleh mereka. Dan engkau tidak perlu takut ketenggelam, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Ini pelajaran besar bahwa setelah tawakal, serahkan semua kepada Allah, kita harus ikhtiar, sekali lagi. Ikhtiar. Dengan maksimal. Bukan serahkan aja sama Allah, terus kita duduk manis, lalu kita lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak.
Makanya Allah perintahkan fadrib bi'asokal bahra, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut. Pertanyaannya simpel, apa susahnya bagi Allah Al-Qadir untuk membelah laut tanpa ada pukulan tongkatnya Nabi Musa? Gampang, Allah tinggal bilang kun fayakun. Terus pertanyaan kedua, secara matematik, apakah mungkin pukulan tongkat itu bisa membelah lautan? Nggak mungkin. Maka ini pelajaran besar. Lakukanlah ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, walaupun usaha yang semaksimal mungkin tersebut secara logika manusia, secara matematika manusia tidak akan bisa merubah hasil, tidak akan bisa merubah kondisi. Tapi kalau itu yang bisa Anda lakukan dan hanya itu yang bisa Anda lakukan, lakukan hal tersebut dan lihat bagaimana Allah membantu Anda. Itu sunatullah di dalam hidup. Apa susahnya Allah membelah lautan langsung? Atau apa susahnya Allah kirim lumba-lumba gitu, mereka dijemput satu-satu? Kan gampang, Allah maha mampu kok. Atau diterbangkan langsung. Kenapa harus dipukul dulu? Karena itu ikhtiar yang bisa dilakukan Nabi Musa. Ya udah, mukul tongkat, mukul. Itu misalnya. Dan lihat bagaimana Nabi Musa nggak jawab, ya Allah nggak mungkin, ya Allah nggak mungkin. Ilmu fisika saya mengatakan nggak mungkin. Kalau itu yang bisa lakukan, kalau itu yang bisa lakukan, sama kita nih jobless hadirin. Udah, kita harus berikhtiar. Nggak bisa apa-apa, udah keluar rumah deh hadirin, keluar rumah. Cari sana, cari sini, yang penting keluar. Mau kemana nggak tahu, yang penting saya keluar dulu gitu loh. Kan ingat hadis Nabi tentang burung. Tagdu khimasan, burung itu keluar pada saat kondisi pagi, perut lapar, terus pulang sore perut kenyang, terus dia bisa bawa makanan buat anak-anaknya. Nah begitu juga kita nih, kita nggak punya kerjaan, jangan di rumah dong, keluar. Udah ketemu sana, ketemu sini. Saya punya teman hadirin sekalian, itu pas jobless, dia pokoknya dia keluar aja deh, dia bawa mobilnya keluar, udah ngiter-ngiter bingung, nggak dapat, akhirnya dia mobilnya kotor, lalu dia pergi ke tukang cuci mobil, sambil duduk, ternyata ada pelanggan yang lain. Nggak sengaja ngobrol, kenalan, ternyata pelanggan tersebut punya project yang membutuhkan keahlian dan ekspertis dia. Deal di situ, di tempat cucian mobil. Dan itu project bukan project kecil, project besar. Udah dia dapat kerjaan di cucian mobil, hadirin. Gitu. Jadi poin ini simpan. Tapi jangan salah paham, nggak harus di cucian mobil. Berarti besok ke cucian mobil. Ya nggak harus. Lakukan yang bisa Anda lakukan lah, gitu loh. Nanti orang akan urai. Bisa jadi kita ke kanan, nanti orang ke kanan, ke kiri, dapatnya di ujung kiri. Tapi Anda keluar dulu. Belum tentu, sekali lagi kita usaha ke utara, dapatnya di utara, bisa jadi di selatan. Karena Allah katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Itu dipukul. Hadirin, sutradara mana yang bisa menduga ketika dipukul itu laut terbelah 12 jalan, gitu loh. Antum pakai daya imajinasi antum lah. Misalnya antum nggak tahu ceritanya Nabi Musa. Begitu Ustadz antum cerita, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Lalu antum ditanya, apa solusinya? Antum jawab apa? Solusinya apa? Ngasal aja, ngasal. Apa? Imajinasi antum. Antum belum baca kisahnya nih. Solusinya apa? Dipukul tuh. Terus apa? Apa? Lautannya jadi apa? Tongkatnya jadi kapal, Masya Allah. Ya, tongkatnya jadi kapal. Masya Allah, bagus. Itu punya ada imajinasi. Masa ini kan bebas aja ngawur, kan juga kita nggak bicara syariat, nggak bicara. Tuh, tongkatnya terus jadi apa lagi?
Apa? Di pesawat. Terus apa lagi? Coba. Lautnya kering, terus. Oh, ada lorong bawah tanah, Masya Allah. Ya, teori konspirasi banget ya bawah tanah. Dan ternyata kan nggak ada yang nyambung kan. Nggak ada yang, siapa yang mikir itu bisa jadi 12 jalan? Enggak. Ya sama dalam hidup. Kita nih hitung nih, kayaknya min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dari arah yang Anda nggak duga. Jadi Anda action aja udah. Buat sebuah hal yang benar, hadirin. Apalagi banyak di antara kita muda-muda. Ini hidup cuman sekali. Lalu kita dapat fase muda, udah dapat hidayah. Lakukan yang benar dong. Lakukan yang benar. Keluar dari zona aman, hadirin. Tanamkan iman. Tauhid itu harus kuat. Yakin Allah itu Ar-Razzaq. Yang kasih rizki buat gua itu Rob gua, bukan Anda. Kalau Anda suruh saya melakukan hal yang haram, saya nggak bisa. Ini tentang iman kepada tauhid rububiyah, iman kepada tauhid asma wa sifat. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. 12 jalan, jamaah. Kan itu spirit hari Asyura itu kan harusnya begitu. Lalu begitu Nabi Musa berhasil keluar dari lautnya, lalu beliau ingin pukulkan lagi, kata Allah biarkan saja. Begitu Fir'aun masuk, ditutup semuanya dan ikon kesombongan itu mati di sana. Begitu kan hadirin sekalian. Oleh karena itu, coba sekali lagi puasa Asyura kita tahun ini harus lebih berkualitas daripada tahun-tahun lalu. Diresapi, ditadaburi, direnungkan value-nya apa, lalu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hari yang istimewa, hari yang spesial, hari yang soleh, dan itu diamini oleh Nabi SAW.